Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 189. Yulia menjatuhkan kepalanya di atas meja, menatap si kembar yang tengah diberikan bubur oleh suaminya. Sayang, seharusnya pagi ini kamu semangat, tapi kok sekarang loyo banget kayak sapu lidi. Lihat si kembar aja semangat loh. Mereka udah aku mandiin dan sekarang masih makan. Yulia hanya diam sambil mendengus, menatap tak nafsu nasi goreng buatan suaminya. Aku mau tidur pagi aja mas, sumpah ngantuk banget. Gak boleh, gak baik untuk kesehatan kamu sayang. Tapi tadi malam aku tidur cuman 10 menit aja mas. Mas Ubi terus melakukannya. Walaupun aku bilang udah. Tapi ujung-ujungnya kamu suka loh. Ya karena mas yang godain aku terus. Kesalnya. Ikram geleng-geleng kepala dengan tawa renyahnya. Dia berdiri lalu duduk di dekat istrinya. Mengangkat tubuh istrinya ke pangkuannya lalu mengusap perutnya lembut. Maaf, karena perbuatan mas tadi malam tidurmu harus keganggu. Mau mas suapin nasi gorengnya hem. Aku bukan bayi mas. Aku bisa sendiri. Tapi kalau mas maksa, terpaksa aku nurut. Ikram tergelak, istrinya ini sok malu-malu untuk menolak padahal dia tahu sejak tadi. Istrinya ingin dia suapin. Jangan ketawa. Aku lagi kesal ya sama kamu. Masya Allah istrimu. Kamu gemesin, mirip acan sama ucen tahu. Bener kan anak-anak? Si kembar mengangguk polos walaupun tidak mengerti. Jadi mau gak nih mas suapin kamu? Niat Yulia ingin marah pun hilang seketika. Apalagi perlakuan lembut dan wajah tampan suaminya mampu membuat kekesalannya lenyap. Dia mau tak mau mengangguk. Toh dirinya juga butuh dimanja karena malas melakukan apapun di saat tubuhnya sakit. Semua. Baca doa dulu. Yulia membaca doa sebelum makan lalu membuka mulutnya saat satu suap dari tangan suaminya mengarah ke mulutnya. Ikram juga tak lupa menyuapi bubur pada kedua anaknya menggunakan sendok, sebab mereka terus membuka mulut. Sepertinya tidak ingin kalah dengan Emi mereka. Lihatlah si kembar hanya bisa menatap Emi mereka yang berada di pangkuan ubi. Mas hari ini gak kerja. Yulia mengeluarkan suaranya saat nasi goreng tak terasa dia sudah habiskan. Dengan seenaknya dia jadikan jubah suaminya itu tisu untuk mengelap bibirnya yang terdapat minyak. Ikram hanya bisa menepuk kepala istrinya. Padahal tisu di meja ada loh sayang. Males, aku suka kotorin pakaian mas biar mas kesusahan. Kenapa? Mau marah? Ikram menggeleng. Mas gak bisa marah sama kamu sayang. Jawab pertanyaanku tadi, mas gak kerja apa? Ikram mengecup bibir istrinya lalu menggesekkan hidung mancung mereka berdua dengan gemas. Cuman ada jadwal ngajar pagi. Mas ngajar di kelas Mahabah 3 aja sayang sampai siang. Kenapa emangnya? Berarti kelas santriwati dong bukan santri putra. Pasti kejadian santriwati kasih mas surat terulang lagi. Aku gak mau ya mas, hati kamu berubah haluan. Gak akan sayang, mas akan menjaga pandangan mas, hanya kamu yang bisa mas tatap. Sedekat dan selama ini, Yulia mengangguk percaya. Dia mengancingi baju bagian atas suaminya yang terbuka. Tapi mas beneran bakalan ngajar dengan kondisi mas kayak gini. Itu leher mas kan? Banyak tanda dariku. Mas gak malu apa? Ikram menyentuh lehernya, ada tanda kismark dan juga cakaran di sana akibat ulah. Istrinya. Mungkin bagian punggung banyak bekas cakaran melebihi lehernya. Saat mandi pun dia merasakan perih di area sana. Gak apa-apa sayang, mas tutupi dengan sorban. Maaf. Karena mas kamu harus banyak tanda juga. Ya, di sini hampir seluruh tubuh Yulia, Ikram memberikan tanda kismark. Terutama di leher dan area dadanya. Yulia mengangguk.
Aku gak akan pergi kemana-mana sekarang. Aku hanya akan di rumah aja bersama anak-anak. Jadi, Mas harus pulang cepat biar aku ada teman ngobrolnya. Ikram mengangguk. Dia berdiri lalu mengecup kening istrinya. Mas cuci piring dulu. Bubur si kembar juga alhamdulillah habis. Mereka kayaknya suka bubur buatan Mas ditambah rumput laut. Ikram pergi membawa piring kotor mereka bertiga, sedangkan Yulia kembali menjatuhkan pipinya ke meja sambil menguap lebar. Yulia, kamu tidak boleh tidur pagi. Nanti pas bangun pasti kepadamu pusing. Tidur pagi itu gak sehat. Dia menepuk pipinya berusaha untuk berjaga. Jangan bilang dirinya istri yang malas. Ia tidak seperti ini sebelumnya. Karena ulah suaminya tadi malam tubuhnya tidak bertenaga. Dan karena suaminya yang melakukan tentu saja dia harus bertanggung jawab. Acan sama Ucen senang ya tadi dimandiin sama Ubi. Seharusnya kalian nangis tadi, kenapa ketawa? Curang? Waktu Emi mandiin kalian pasti kalian nangis, giliran Ubi malah enggak. Si kembar hanya tertawa walaupun tidak mengerti, tapi mereka tertarik pada gerutuhan arninya itu. Hilmi heran. Dia benar-benar heran saat berpapasan dengan adiknya yang tersenyum cerah hingga gigi rapihnya itu terlihat. Bahkan yang membuatnya terkejut adalah Ikram balas. Menyapa santri yang menyapanya dengan senyuman tulusnya. Ini benar-benar bukan Ikram yang dia kenal. Ikram, kamu habis kejedot pintu atau kesurupan jin? Kenapa pagi ini senyuman kamu terus terlihat? Apa gak kering tuh bibir terus tersenyum kayak gitu? Senyum itu ibadah bang. Di antaranya, pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, termasuk sedekah adalah engkau mengucapkan salam dengan wajah ceria tersenyum kepada orang-orang. Hari Ibnu Abi Dunya. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda artinya, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, amar makruf nahi mungkar, menyingkirkan penghalang duri, batu, dari jalan, menolong orang lain, sampai senyum kepada orang lain pun adalah sedekah. Hari Dailami. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda artinya, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hari Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikitpun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri. Hari Muslim. Kelly. Sudah bisa-bisanya kamu memberikan banyak alasan melalui hadis. Padahal abang tahu itu bukan alasan utama kamu. Hilmi menggeleng keras. Apa ada hal yang membuat kamu bahagia pagi ini? Lihatlah senyuman Ikram semakin cerah. Dia bahkan berhenti berjalan ke koridor kelas, di mana dirinya akan mengajar. Ada, Yulia. Hilmi tidak bertanya lebih lanjut, dia yang memiliki kepekaan yang tinggi pun langsung tahu. Apalagi saat melihat tanda merah di leher adiknya yang tak sengaja terlihat walaupun sorban menutupinya. Kalau gitu Ikram mau ngajar dulu bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu ya baby ketiganya. Ikram tergelak lalu tertawa sambil berlalu pergi dengan kitab yang hari ini akan dia ajarkan pada santriwatinya. Bro. Karena jalan sambil menunduk saat berbalik ke kiri, Ikram harus tertabrak dengan sosok perempuan yang memakai kerudung putih dan tunik putih. Aduh pantatku sakit banget. Kak, kamu baik-baik saja kan? Ikram mundur dengan panik takut membuat anak orang terluka akibat ulahnya yang tidak bisa melihat jalan. Pakai nanyalah. Ustaz Ikram. Santriwati itu berdiri lalu meminta maaf. Maafkan. Ana Ustaz. Ana tidak bisa melihat jalan. Ikram menggeleng. Saya yang harus meminta maaf.
Saya yang salah di sini. Kalau kamu terluka pergi ke UKS pesantren sekarang. Tunggu. Perkataannya begitu dehafu. Seakan-akan dirinya pernah berada di kejadian ini, bedanya dengan orang yang berbeda. Tiba-tiba ingatan asing muncul. Adegan sekilas di mana dirinya tengah membuka pintu dan tiba-tiba saja dari samping ada orang yang tidak sengaja terbentur pintu. Apalagi kata-katanya saat tahu gadis itu keningnya terluka akibat ulahnya dan ia menyuruh dia ke UKS agar bisa ditangani oleh Dr. Adam. Yulia, gumamnya saat bayangan wajah gadis itu ternyata istrinya. Ustaz, baik-baik saja kan? Kenapa Ustaz memegang kepala sampai kitab yang Ustaz pegang jatuh? Gadis itu memungut 3 kitab milik Ustaznya. Sesaat kemudian dia tertegun saat tubuh Ustaznya jatuh tak sadarkan diri. Astagfirullahaladzim, Ustaz Ikram. Pria yang memakai pakaian kantor itu membalikan badannya hingga kursi yang dia duduki pun bergerak. Menatap lurus pada pembuat perhiasan yang dia suruh datang. Langsung ke perusahaannya. Tuan Zayan, katakan mau bagaimana bentuk cincin yang Anda inginkan. Zayan, dia langsung menunjuk gambar cincin yang di tengahnya terdapat permata indah. Buat cincin dengan bentuk seperti ini. Ini cincin akan sangat cocok di jari manisnya. Yang kecil. Wah, pilihan Tuan Zayan begitu bagus. Saya akan membuatnya khusus untuk Tuan. Mengenai ukuran jari manisnya berapa? Zayan terdiam sambil mengetuk jarinya lalu menggeleng. Saya tidak tahu ukuran jari manisnya. Kalau begitu ada contoh cincin yang wanita Tuan pakai. Saya harus mempunyai contoh ukuran jari manisnya agar pas dan tidak kebesaran. Zayan menatap sekretarisnya yang tengah duduk di kursi kerjanya, tak jauh darinya. Berada dekat dengan pintu keluar. Pak Hengko, pembuat perhiasan itu menatap ke belakang lalu tersenyum lebar. Tuan, ingin memberikannya pada sekretaris seksi Tuan. Tidak, bukan dia yang ingin saya ajak menikah. Raisya, hentikan pekerjaanmu itu. Saya membutuhkan kamu sekarang. Perempuan yang memakai pakaian dengan rambut diikat ke atas itu mendekat lalu menunduk dengan sopan. Minggu lalu saat saya ajak kamu ke pesantren kamu saya tugaskan untuk mengukur jari manis Maryam kan? Iya Tuan, jari manis calon Tuan begitu kecil. Saya mengambil foto jari manisnya tanpa diketahui oleh calon Tuan. Raisya memberikan ponselnya dan dia berikan pada pembuat perhiasan. Itu ukuran jari manisnya Pak Hangko. Berapa lama Bapak bisa menyelesaikan cincinnya? Kasih saya 1 minggu. Saya pastikan saya selesaikan tepat waktu, dan saya kirim ke tangan Tuan. Zayan tersenyum tipis. Saya tunggu. Pak Hangko pergi, dan Raisya pun berniat ingin kembali namun segera Zayan menahannya dengan perkataannya. Raisya, terima kasih. Perempuan 23 tahun itu tersenyum tipis. Kembali kasih Tuan. Tuan juga telah mengizinkan saya ikut ke pesantren. Saya sudah dari lama ingin masuk ke tempat suci itu tapi selalu ragu. Semoga hatimu terketuk untuk semakin mengenal Tuhan seluruh umat muslim. Amin. Doakan saya terus Tuan. Raisya bukan orang muslim. Dia terlahir sejak kecil dengan kedua orang tuanya beragama Kristen. Setelah menjadi sekretaris Zayan, dia selalu penasaran mengenai apa yang selalu tuannya lakukan. Salat, mengaji, dan masih banyak lagi yang selama ini dirinya tidak pernah lakukan. Dia tertarik mengenal Islam dan orang tuanya pun membebaskannya untuk menyembah Tuhan berdasarkan siapa yang hatinya pilih. Kring. Bang Hilmi, Assalamualaikum Dik, suamimu pingsan dan sekarang dia berada di dalam. Jangan panik dulu, Ikram baik-baik saja kata Dokter Adam, dia hanya pingsan karena
kelelahan. Walaupun kakak iparnya menyuruhnya tidak perlu panik, tapi Yulia panik sekarang. Bagaimana tidak panik? Suaminya sebelum pergi dari rumah dia baik-baik saja. Kenapa sekarang bisa pingsan? Dengan membawa kedua anaknya, Yulia berlari ke pesantren menuju dalam. Mas Ubi. Ya Allah Yulia, jangan lari-larian, gimana kalau Hasan Hussein jatuh? Panik Hilmi yang melihat adik iparnya itu menaiki anak tangga menuju dalam. Bahkan semakin syok, melihatnya tidak memakai alas kaki apapun. Cek Yulia, kamu sama saya seperti Ikram. Ketika panik mengabaikan keadaan dirimu sendiri. Bagaimana keadaan suamiku sekarang bang? Dia masih pingsan. Tenangkan dirimu abang, yakin Ikram baik-baik saja. Pria yang memakai jubah coklat itu mengambil alih Hasan dan Hussein lalu menyuruh Yulia untuk masuk ke dalam. Yulia langsung menemukan keberadaan suaminya terbaring di atas sofa, lalu berjalan mendekati suaminya. Kenapa Mas Ubi bisa pingsan? Dia benar-benar kelelahankah? Atau sakit? Ubi, panggil Hasan dengan bibir cemberut. Dia tidak suka ubinya itu menutup matanya. Angan atit, ucap Hussein ikut-ikutan. Mas bangunlah aku mohon, jangan buat aku cemas kayak gini. Anak-anak juga sedih. Lihat kamu. Yulia menggenggam erat tangan suaminya dan memberikan kecupan di sana. Suamiku pingsan bukan karena kelelahan, malah setelah pergi dari rumah dia semangat banget. Bang Hilmi, pasti suamiku ada alasan pingsan kan? Siapa orang yang terakhir kali bertemu dengannya? Santriwati bernama Haminah. Dia sudah lama di pesantren ini. Sempat mengobrol dengan Ikram setelah itu suamimu pingsan. Yulia seketika mengingat nama perempuan yang mengajak suaminya ta'aruf. Namanya tertulis di surat yang telah dia sobek waktu itu. Pasti telah terjadi sesuatu bang saat mereka berdua bertemu. Mungkin Haminah mendesak suamiku untuk menjadikan dia istri keduanya. Mas Ikram ditekan dan pingsan. Itulah yang terjadi. Jangan suzon dik Yulia, tapi Haminah itu salah satu santriwati yang pernah mengajak ta'aruf suamiku bang. Hilmi sedikit tertegun. Aku harus mencarinya. Berani-beraninya dia memaksa suamiku untuk menikah. Dengannya sampai suamiku harus pingsan seperti ini. Yulia berniat akan pergi tapi tiba-tiba tangannya dicekal. Dia akan marah tapi urungkan saat tahu siapa yang menahannya. Kamu ini suzon mulu sayang, hilangkan pikiran negatifmu itu. Bukan salah santriwati itu. Kita hanya saling menyapa saja. Setelah itu kepala Mas sakit saat merasakan ingatan masa lalu Mas tiba-tiba datang. Mata Yulia melebar. Mas sudah ingat semuanya? Belum, tapi Mas ingat sedikit mengenai kejadian di saat kamu kejedot pintu saat Mas buka pintu kelas. Mata Yulia berbinar, walaupun ingatannya hanya sedikit tapi dia bahagia suaminya sedikit demi sedikit memiliki kenangan masa lalunya lagi. Ini kabar bahagia. Masya Allah, akhirnya Mas perlahan-lahan mengingat masa lalu Mas. Hilmi yang mengetahuinya pun ikut senang. Tiba-tiba Ning Wardah datang dengan wadah berisikan kue dan teh manis. Alhamdulillah kamu sudah sadar Ram. Diminum dulu teh manisnya. Yulia bantu suamimu meminumnya. Yulia mengangguk, mengambil secangkir teh manis lalu membantu suaminya minum. Padahal Mas baik-baik saja loh. Tadi cuman sakit di area kepala aja, sekarang gak sakit lagi. Tunggu, kenapa dengan kakimu? Ikram menyadari kedua kaki istrinya memerah. Yulia menatap ke bawah lalu meringis. Aku panik tadi terus lari dari rumah ke pesantren sambil bawa anak-anak. Ya Allah, tunggu. Pintu rumah nggak aku kunci. Pagar pun aku biarin terbuka. Ikram geleng-geleng kepala lalu menghela nafas panjang. Ceroboh banget istriku ini. Untung sayang,
Jadi Mas gak bisa marah sama kamu. Ning Wardah dan Hilmi saling pandang lalu tertawa kecil. Pasutri di depan mereka ini benar-benar menggemaskan. Sambil tersenyum jahat, dia merencanakan niat buruknya. Akan kuambil anak kembar dari Ikram dan Yulia. Jika aku tidak bisa memisahkan mereka berdua, bukankah lebih menyenangkan memisahkan anaknya dari orang tuanya? Ucapnya sambil mengepalkan tangan, penuh tekad. Dengan begitu tidak ada kebahagiaan yang mereka miliki, hanya kesedihan yang tersisa. Matanya berbinar penuh niat jahat sambil menatap kedua anak kembar yang sedang bermain di halaman rumah bersama Omar dan Unayah.